Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Purwaningsi. Perkenalkan, nama saya Harifal Krisman, Catherine, dan Latifah Koirunisa. Kami dari kampus Esa Unggul, Kota Harapan Indah. Yang dimana kita akan membahas tentang partnership, sebuah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis. Partnership atau kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks bisnisnya, partnership seringkali melibatkan pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan risiko antara mitra. Yang tujuan utamanya dari partnership ini adalah untuk memperluas peluang bisnis, berbagi sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Selama presentasi ini, kita akan mengungkapkan berbagai aspek penting dari partnership, termasuk bagaimana memilih mitra yang tepat, bagaimana membagi tanggung jawab dan keuntungan, serta bagaimana mengatasi konflik yang mungkin timbul. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mari kita mulai. Di penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang formation of a partnership. Sedikit saya elaborasi bahasanya dari PPT saya. Yang dimana partnership adalah bentuk usaha di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk menjalankan sebuah bisnis dengan tujuan sama-sama mencari keuntungan. Dan ada beberapa langkah pembentukan partnership. Yang pertama, penyusunan perjanjian kemitraan, yang dimana menentukan hak tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, merumuskan perjanjian yang mencakup pembagian keuntungan, kontribusi modal, dan prosedur pengambilan keputusan. Aspek yang kedua, penentuan jenis kemitraan. Yang pertama, kemitraan umum atau general partnership, yang bisa diartikan semua mitra memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kewajiban bisnis. Dan aspek yang selanjutnya, kemitraan terbatas atau limited partnership, yang diartikan terdiri dari mitra aktif yang mengelola bisnis dan mitra pasif yang hanya menyediakan modal. Aspek yang ketiga, pendaftaran bisnis. Bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan setempat. Yang kedua, mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan oleh otoritas bisnis di wilayah tersebut. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek keempat, pengaturan modal dan pembagian keuntungan. Yang pertama, menetapkan jumlah kontribusi modal dari masing-masing mitra. Dan yang selanjutnya, membuat kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi atau kesepakatan lain yang disepakati. Untuk membuat partnership, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi penyusunan perjanjian kemitraan, menentukan jenis kemitraan, misalnya kemitraan umum atau terbatas, dan selanjutnya mendaftarkan bisnis sesuai peraturan setempat dan mengatur modal serta pembagian keuntungan di antara para mitra. Yang kedua, ada partnership operation dan ada 4 aspek. Yang pertama, tanggung jawab bersama. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Dan selanjutnya, kewajiban pajak. Dan akan saya jelaskan dalam satu kalimat panjang. Yang pertama, dalam kemitraan. Setiap mitra memiliki tanggung jawab yang sama terhadap operasi sehari-hari dan manajemen bisnis. Ini berarti bahwa semua mitra berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan, keuangan, sehingga pengambilan keputusan secara strategis. Keputusan utamanya dalam kemitraan biasanya diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa jenis kemitraan ada yang membatasi hak suara. Misalnya dalam kemitraan umum, semua mitra memiliki hak suara yang sama. Sementara dalam kemitraan terbatas, hak suara bisa dibatasi sesuai dengan perjanjian awal. Keuntungan dan kerugiannya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kemitraan. Pembagian ini biasanya diatur dalam dokumen pendirian kemitraan dan dapat bervariasi tergantung pada persetujuan pada mitra. Kemitraan tidak dikenakan pajak langsung, melainkan keuntungan dikenakan pajak pada mitra sesuai dengan masing-masing bagian. Ini berarti bahwa setiap mitra hanya dikenakan pajak atas bagian keuntungan yang diterimanya. Selanjutnya akan membahas ownership change in partnership, yaitu perubahan dalam kemitraan dapat terjadi karena penambahan atau pengurangan mitra. Hal ini dapat mempengaruhi pembagian keuntungan dan kewajiban.
Berikut proses perubahan kepemilikan. Ada 3. Yang pertama, penambahan mitra baru. Yang pertama, penambahan mitra baru dapat bergabung dengan persetujuan semua mitra yang ada. Yang kedua, perubahan ini biasanya memerlukan penyesuaian dalam perjanjian kemitraan dan pembagian keuntungan. Yang kedua, pengunduran diri mitra. Yang pertama, mitra yang dikeluarkan harus memberikan pemberitahuan sesuai dengan perjanjian kemitraan. Yang kedua, pembagian hasil atau modal yang sudah disetor perlu diperhitungkan saat mitra keluar. Yang ketiga, pengeluaran mitra. Yang pertama, mitra dikeluarkan karena pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan tujuan bisnis. Yang kedua, prosedur pengeluaran harus diatur dalam perjanjian untuk mencegah sang sengketa. Slide selanjutnya yaitu pembagian modal dan keuntungan. Yang pertama, pembagian modal. Yang pertama, kontribusi modal setiap mitra biasanya diatur di awal pembentukan kemitraan. Yang kedua, pembagian modal dapat berupa uang tunai, properti, atau keterampilan kerja. Yang kedua, pembagian keuntungan dan kerugian. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian umumnya dibagi sesuai dengan kontribusi modal atau kesepakatan dalam perjanjian kemitraan. Yang kedua, jika tidak ada kesepakatan khusus, pembagian akan berdasarkan kontribusi finansial atau pekerjaan. Slide selanjutnya yaitu perubahan dalam pembagian keuntungan. Yang pertama, pengaruh perubahan kepemilikan, yaitu setiap kali terjadi perubahan dalam jumlah atau proporsi mitra, pembagian keuntungan dan kerugian harus dihitung ulang. Yang kedua, proses ini membutuhkan evaluasi ulang terhadap kontribusi modal atau kerja serta perjanjian kemitraan yang telah dibuat. Contohnya pembagian baru. Jika mitra baru bergabung dengan kontribusi yang lebih kecil, pembagian keuntungan akan disesuaikan agar tetap adil dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dalam kemitraan. Keuntungan dalam kemitraan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembagian risiko. Jadi di sini pembagian risiko yaitu setiap mitra berbagi risiko usaha sesuai dengan kontribusinya. Jika salah satu mitra menghadapi kesulitan, maka mitra yang lain dapat membantu. Yang kedua, akses modal lebih mudah. Di sini, kemitraan memungkinkan pengumpulan modal dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk memperluas bisnis. Yang ketiga, fleksibilitas dalam manajemen. Kemitraan memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dengan mitra memiliki peran aktif dalam operasional bisnis. Selain dalam keuntungan mitra, ada juga keuntungan pajak. Di sini keuntungan pajak ada beberapa. Yang pertama ada keuntungan pajak untuk mitra. Karena kemitraan tidak dikenakan pajak langsung, keuntungan dan kerugian dilaporkan pada pengembalian pajak pribadi masing-masing mitra. Yang kedua ada penghindaran pajak berganda. Di sini tidak ada pajak yang dikenakan pada tingkat kemitraan, sehingga mencegah pajak berganda yang sering terjadi pada perusahaan korporasi. Yang terakhir, kerugian dalam mitra. Kerugian dalam kemitraan ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada tanggung jawab pribadi. Di sini kemitraan pada umumnya bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban kemitraan. Yang kedua, ada keterbatasan pengambilan keputusan. Di sini, apabila ada konflik antar mitra bisa memperlambat pengembalian keputusan yang krusial untuk kelangsungan bisnis.
Yang terakhir, ada ketidakpastian dalam pembagian keuntungan. Jadi, dalam kemitraan, pembagian keuntungan tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mitra, bisa menimbulkan ketegangan dan konflik dalam kemitraan. Hal itu materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, presentasi kami akhiri. Kami berharap pemahaman tentang konsep partnership, termasuk karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya, serta aplikasinya dalam akuntansi keuangan, dapat membantu meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan dalam konteks bisnis. Kami juga berharap materi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan pengetahuan akuntansi keuangan lanjutan dan mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi tantangan bisnis yang kompleks. Terima kasih atas perhatiannya.